Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya tengah bersama dengan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Fitri ini merupakan salah satu pelari yang telah menuntaskan World Marathon Majors gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, dari berapa peserta tuh Mbak? Kalau di Indonesia sendiri? Maksudnya berapa? 35 yang bisa menuntaskan. Indonesia yang sudah menyelesaikan Six Star ya. Betul, istilahnya. Six Star. Itu sekitar 35-an. 35 dan salah satunya Mbak Fitri begitu ya. Oke. Mbak Fitri mungkin bisa langsung aku izin tanya-tanya nih karena Sobat WK juga udah penasaran gitu. Mbak mungkin bisa diceritakan awal mula Mbak Fitri bisa jatuh cinta sama dunia olahraga lari ini seperti apa Mbak? Jatuh cinta sama suami dulu sih. Oh, justru dari suami ya awalnya ya? Ya, Oke. jadi waktu itu kita lagi liburan cukup lama karena nggak bisa olahraga, saya ngedumel nih gimana olahraga nih, nggak bisa nge-gym nih gitu. Saat itu lagi liburan kemana Mbak? Waktu itu di Brisbane, kita lagi di Brisbane, ada keluarga tinggal di sana. Oh, ada keluarga tinggal sana. Dan biasanya saya kan nge-gym dan nggak mau outdoor activity gitu, jadi dia paksa, ayo lari aja deh daripada kamu nggak bisa olahraga, udah lari aja. Kita ke kafe aja yuk, di situ sekitar 3 kilometer dari rumah. Jadi ada iming-imingnya lah, iming-imingnya tuh sarapan, kopi, gitu kan. Padahal tujuan utamanya ngajak lari gitu ya. Iya, awalnya dari situ. Oke. Nah, akhirnya ya udah, habis itu pada itu kan sekitar 2014 dan Indonesia mulai booming tuh kan lari. Benar-benar. Dari situ ya udah mulai ikut event di Indonesia, ikut event di luar juga. Justru ikut pertama kali event di Indonesia? Bukan. Di Sydney. Oh, memang sekaligus yang ada keluarga juga ya Mbak di sana atau? Waktu itu lagi liburan sama teman-teman, ada teman yang ngajakin, oh ya udah deh, ayo aja gitu. Justru Sydney 10 K waktu itu. Oke, justru dari awal nih pada tahun 2014 Mbak Fitri mulai suka dengan dunia olahraga lari itu dari suami yang mancing-mancing nih, udah deh kalau mau ini kita ke kafe lah gitu. Iya. Gitu. Itu 3 kilo. 3 kilo doang, tapi pulang pergi kan, habis sarapan 3 kilo lagi, udah ayo masuk. Oke. Tadi Mbak Fitri juga sempat bilang ternyata sebelumnya lebih suka gym gitu Mbak. Karena kan yang nggak kena matahari dulu, musuhan sama matahari. Oh, jadi sebenarnya awalnya pengennya olahraganya yang di indoor gitu ya Mbak ya? Nggak suka yang outdoor gitu? Kurang. Oke. Jadi menghindari matahari lah. Menghindari matahari. Tapi lama-lama ternyata beda rasanya. Senang di luar akhirnya. Oke, akhirnya pas udah 2014 mulai diperkenalkan dengan suami lari. 2015 baru mulai ikut event. Masalah sih itu 2015 di sekitar September Oktober, tapi cuma 10 K. Oke, itu suami ikut juga atau misalnya ada teman-teman? Oke, ada komunitas juga gitu Mbak atau? Waktu itu sih teman-teman biasa, teman-teman main aja. Beberapa juga lari, dan ada yang belum pernah lari juga ya ikut aja lari gitu. Ternyata selesai juga kok, kita jalan lari selesai. Berapa lama tuh Mbak waktu event pertama? 1,5 jam ya. 1,5 jam. Mungkin awalnya walaupun 1,5 jam itu kan jadi perdana buat ikut event lari tuh agak kaget juga dong Mbak. Alhamdulillah finish udah. Finish, oke. Puas ya, ada rasa puas ya Mbak. Pegel-pegel karena kan nggak pernah. Iya, benar, kaget lah badan gitu, tubuh kaget gitu ya Mbak. Belum adaptasi langsung 10 K ya oke lah. Pasang koyo kiri kanan. Tetap ya Mbak. Koyo cap-capin. Oke, kalau mulai dari akhirnya 2015 ikut event pertama, terus bertahap juga ya Mbak dari mulainya ikut yang ke kafe 3 kilo, akhirnya bisa lebih dari 3 kilo gitu ya Mbak. 2014 akhirnya itu ikut 2015 soalnya saya udah mulai ada event lagi? Iya, udah mulai ikut Bali Marathon tuh. Oke. Yang di Indonesia, Telkomsel juga sempat ada ya kalau nggak salah waktu itu, terus Bali Marathon. Nah, pada waktu itu 2015 iseng daftarlah pertama kali WMM. Padahal belum pernah lari lebih dari 10 kilo. Oh, itu. Karena apa? Karena iseng aja. Saya ngerasa rezeki saya itu bukan di belot. Kan pakai belot ya itu ya, bukan di undian. Iya. Jadi saya daftarin suami saya juga. Dia sempat ngomong,
kamu mau daftarin emang mau lari full maraton? Nggak bakal dapat gitu. Oh, sempat ini juga ya, pesimis gitu Mbak, sempat ada rasa. Nggak bakal dapat balance-nya. Oh. Bukan pesimis, justru saya nggak mau lari, cuma saya iseng mau daftar gitu. Nggak tahu iseng aja. Isengnya tapi sangat positif ya Mbak. Iya, terus dapat gitu. Itulah pertama lari juga. Oke. Berarti kalau sedikit menyinggung tadi kan malah dari awal bisa suka lari itu dari suami. Oke. Dari dukungan Terus teman juga ikut support ikut nih gitu ya Mbak. gitu ya. Malah jadi ikut bareng-bareng ya Mbak ya. Oke, Mbak Fitri, kalau misalkan tadi menyinggung keluarga sedikit, keluarga Mbak Fitri itu sendiri memberi. Ada masjid, masjid. Nah, Mbak Fitri menyinggung sedikit tentang keluarga begitu. Tadi kan apalagi awal mula Mbak Fitri mencintai dunia olahraga justru dari sang suami begitu ya. Mencintai suami ya. Oh, dua-duanya ya. Jadi Mbak, kalau misalkan dukungan secara mungkin lebih detail lagi gitu, seperti apa sih Mbak? Mungkin kayak dari anak-anak Mbak Fitri sendiri gitu mendukungnya, kayak jarang ngelarang ibunya gitu. Dukungan kebetulan kan anak-anak pada saat 2014 itu ya yang paling kecil aja kan, tapi kan udah SD. Jadi berangkat itu juga pagi gitu kan. Dan saya juga pelari, bisa dibilang pelari hamster. Saya di dalam lingkungan komplek rumah pun saya nggak masalah lari, nggak harus yang jauh kemana. Dan karena mungkin dasarnya saya juga tadinya nge-gym yang mana cuma di dalam ruangan. Jadi dimanapun saya jadi bisa lari. Jadi nggak merasa monoton gitu ya Mbak? Dan untuk yang kalau saya pergi-pergi atau apa itu ya karena suami memang mendukung, dia senang saya melakukan kegiatan outdoor. Jadi dia ya, oh ya kamu ini kadang-kadang ya ikut. Oke, menemani gitu ya. Kayak Tokyo Marathon kan kebetulan dapat dua-duanya Bella. Mau nggak mau ya lariin aja dua-duanya. Walaupun waktu Tokyo ya kita, tapi kalau lari kita agak terpisah ya. Dia memang lebih suka outdoor yang permainan. Kalau saya ya itu tadi kan tipe hamster, jadi yang monoton pun saya iya aja gitu. Nah, kakak saya, adik-adik saya juga sangat mendukung, malah mereka maksudnya keluarga saya juga mendukung, ibu saya misalnya, dan kita hobi traveling kan, jadi kadang-kadang kalau keluarga seperti suami, anak-anak nggak bisa nemenin saya pergi traveling, nanti ibu saya, kakak saya ikut. 2016 Tokyo berarti saya sama suami, gitu kan. New York juga dia ikut lari, sampai Chicago 2017 dia juga ikut lari. Nah kemudian 2018 karena dia nggak bisa, London saya sama ibu saya, sama kakak saya nomor 2, Berlin sama kakak saya yang paling besar, Boston sama suami dan anak-anak. Jadi keluarga ikut semua ya Mbak? Ikut ambil boyongan. Wah, sip. Sampai ibu, kakak itu juga mendukung. Nggak hanya suami dan anak-anak ya Mbak ya, justru ibu, kakak dan ke disco. Bener, itu kegiatannya udah nggak apa-apa juga sih, ke disco kan olahraga juga. Iya. Oke Mbak, mungkin menyinggung itu kan dari dukungan dari keluarga. Terus kita masuk di Six Stars ya bilangnya berarti. Nah mungkin bisa diceritakan Mbak Fitri nih dari negara-negara ini tuh paling berkesan negara mana? Terus dari mulai tahun berapa sih lari maraton ya? Lari maraton. Terus dari di negara mana gitu mungkin bisa diceritakan Mbak? Kalau pertama kan yang itu tadi yang saya daftar Tokyo Marathon, padahal belum pernah lari lebih dari 10 berarti pertama kilo. Tokyo Marathon? Ya 2016 itu. Atau dapat dan berdua dengan suami dapat dua-duanya. Waduh, kok dapat ya udah langsung latihan dia tuh, cari coach gitu kan, program dari. Nah 2016 kenapa berkesan ya? Karena Tokyo Marathon kenapa berkesan juga karena dia pertama, kemudian juga saya suka kotanya gitu kan. Terus menurut saya juga aspalnya paling empuk. Menurut saya ya, aspal aja beda saya. Jadi menurut saya aspalnya dia paling empuk. Terus supporternya juga paling baik deh gitu kayaknya. Ini banget supporter Tokyo tuh oke banget. Nah kemudian setelah Tokyo 2016 itu saya dapat New York. 2016 juga New York. Nah New York itu dia melewati beberapa jembatan kan ya. Itu nggak berkesannya beda. Berkesannya karena itu paling lama. Finish tapi waktunya paling lama. Karena pada saat New York itu suami cedera.
Jadi kita lari bareng deh, karena dia cedera dan saya nggak tega Iya, ninggalin iya, gitu. iya. Biarpun dia bilang udah mah nggak apa-apa, kamu lari duluan aja, udah nggak Saya nggak mau bareng-bareng ninggalin ya, Mbak. Iya. Jadi, Wah, setia sekali nih Mbak Fitri. oh mudah-mudahan. Amin. Nah kenapa sampai berkesan ya? Saking kita udah kelamaan lari dan oke kita berdua terus lari, satu ke toilet ya, yang satu nunggu. Iya, iya, pokoknya saling ya Mbak ya. Sampai kita di 26 miles kita pikir kita udah finish, Mas New York. Dan suara orang finish tuh udah kedengeran. Iya. Di 26 ada fotografer juga di depan gitu kan. Jadi kita ada pelukan, cium-ciuman bahwa finish. Gak taunya masih 0,2 miles lagi baru. Perjuangan ini ternyata belum selesai. Saking ini gini, kok kita nggak ada yang ngalungin medali ya? Mungkin kita ya terus tuh ada yang lari. Oh, ternyata belum kelar ini. Gitu, New York. Ya udah, 2017 Chicago. Gila, Chicago. Fine. 2018 aku London Marathon charity. 2018 itu juga Berlin. Nah, pada saat Berlin 2018 itu sebelum lari saya udah cedera. Oh, justru awal-awal. Ya, jadi sebelum lari udah cedera, namanya plantar fasciitis. Jadi di telapak kaki ada yang sobek. Oke. Dan karena dicuekin awalnya, jadi tuh kita punya moto no pain no gain. Lariin aja, udah sakit ya udah nanti diiniin. Padahal nggak boleh. Nah, nggak boleh jadi dipaksakan pada ya. saat Berlin karena sudah terlanjur udah terlanjur booking semua, ya berangkatlah. Cuma itu yang namanya benar-benar di mana lari itu kita ngomong sama badan. Ya jadi sambil 20 kiloan udah obat apapun udah nggak mempan gitu. Makanya butuh latihan, kita butuh tahu badan kita juga, kita perlu paham. Oh ya kalau udah ada rasa sakit ya udah kita mesti rilis, kita mesti stretching, kita mesti ini segala gitu ya. Jadi 2018 Berlin itu benar-benar tertatih-tatih dari 21 kilo tuh udah halfnya tuh udah sambil jalanin aja udah. Sambil minta maaf sama kaki, maafin aku ya, maksain kamu udah kasih gitu kan. Nah itu baru saya ngerasain patah hati karena olahraga di 2018. Karena setelah Berlin saya nggak boleh lari selama 6 bulan. Padahal saya pengennya 2019 tuh menyelesaikan ini kan, Boston Marathon, nggak boleh. Nggak bisa 6 bulan berhenti lari. Itu patah hati banget rasanya, kayak hancur. Iya, pasti. Tapi ternyata mungkin Allah punya rencana lain ya. Dan 2018 itu saya di Berlin Marathon itu ditemenin sama kakak saya yang pertama. Ikut lagi nih dari keluarga. Karena kan yang kebetulan kan ibu sama kakak saya nomor 2. Nah ini kakak saya yang pertama yang nemenin Berlin Marathon. Nah terus we have fun gitu loh. Maksudnya ya oke lah kita jalan-jalan karena kita suka traveling. Terus saya bilang, yaudah ya nanti Boston kamu temenin saya lagi. Gitu. Iya. Ini nanti. Jadi pas di Boston ini jadi terakhir ya Mbak untuk menuntaskan ya kan? Iya kan. Tapi ternyata 2019 itu saya nggak dikasih karena cedera yang tadi. Dan kemudian juga berusaha apply nggak dapat juga dari charity. Nah 2020 kakak saya yang menemani Berlin Marathon ini ternyata kena cancer. Yang tadi menemani. Ketika ketahuan dan stadium 4 meninggal 3 bulan aja. Gak taunya 2021 saya dapat slot Boston dari cerita tentang cancer dan dari yayasan cancer juga. Nah, jadi lari Boston ini kenapa sangat berkesan karena saya lari bareng dia. Dengan yayasan cancer ini. Jadi saya pakai dan waktu itu saya habis COVID, jadi baru dapat di pertengahan Juni dapat. Jadi kan kita kirim aplikasi ke yayasannya bahwa saya mau lari charity buat yayasan kalian karena saya punya cerita tentang keluarga saya yang pernah kena cancer dan meninggal, pass away gitu segala kan. Dan diterima oleh mereka kasih acceptance letternya itu Juni, akhir Juninya saya kena COVID yang Delta. Cuma
rupanya ya itu Allah punya cerita lain. 3 bulan saja kan dari break lari, 3 bulan saja saya dikasih saya dikasih pelatih yang sangat sabar. Dia kasih program, dia bilang nggak usah muluk-muluk ya, yang penting bisa finish. Iya, saya bilang, karena kan Delta ya waktu itu kenanya. Jadi yang lumayan batuk, yang paru-parunya juga sangat lemah. Cuma ya karena mungkin karena juga pikiran bahwa saya lari buat kakak saya ini gitu kan, dan juga coachnya ini sabar ya, saya akhirnya lari pelan-pelan. 1 jam menikmati itu cuma benar-benar. 1 jam itu pokoknya pelan aja. Dan kebetulan dokter saya juga bilang kamu boleh kita check up semua setelah, karena benar-benar abis COVID banget 2 minggu saya mulai lari. Jadi benar-benar melakukan check up bahwa di dimer saya nggak apa-apa, SGOT, SGPT segala macam nggak apa-apa, paru-paru saya juga udah bersih biarpun masih berat gitu kan. Tapi sebenarnya udah jauh lebih membaik begitu ya, Mbak ya? Udah. Kan emang udah negatif. Cuma masih ada batuknya dan ini kan. Nah, dari pelan-pelan itu Boston ternyata menjadi lari ternikmat saya gitu loh dibanding lari-lari lainnya gitu. Karena saya kan nggak bisa maksa kenceng ya, cuma segitu paru-paru saya mampunya gitu kan. Ya udah lariin pelan-pelan dan finish. Sempat jatuh di kilometer ke-40, tapi kemudian Toto kayak Allah ngasih, ada Mbak Medias di sebelah saya. Oke. Iya, jadi kita lari bareng deh 2 kilometer terakhir. Akhirnya itu buat menuntaskan sampai finish itu jadi Kita momen yang sangat bareng Mbak Medias juga jadi. Kakak lagi deh. Iya. Iya, jadi itu yang benar-benar. Makanya kenapa berkesan Boston ya karena itu. Sampai finish akhirnya haru. Penuh haru akhirnya berpelukan juga sama Mbak Medias. Kita bisa loh. Gandengan tangan nih Mbak pas mau finish ya. 2 kilometer terakhir udah mau ke finish ya, kita udah gandengan. Oke, siap. Jadi setiap ada ceritanya. Dan bisa kok siapapun juga kalau emang kita berniat, maksudnya nggak usah pikirin bahwa kita pace-nya harus sama dengan orang lain, harus secepat orang lain. Iya, benar. Lari dengan pace kita sendiri aja, nikmatin. Yakin kemampuan diri sendiri dan kita pasti bisa gitu ya, Mbak. Oke, Mbak Fitri. Ternyata sangat menarik sekali ya Mbak, dari setiap kota-kota atau negara yang Mbak Fitri sudah event-event ikuti, event lari begitu ya. Ternyata setiap negara itu punya kesannya berbeda-beda ya Mbak. Apalagi yang terakhir ini yang tadi Mbak Fitri ceritakan gitu, itu pasti jadi sangat betul sampai sekarang. Dan itu juga ya kita kan juga agak kehilangannya tuh karena hanya kayak 3 bulan then she's gone. Jadi pada saat saya lari Boston tuh kayak ada dia gitu loh. Bareng dia. Berasa ada spiritnya ya Mbak? Bareng dia, pelan aja sambil ngobrol sama dia. Aku lari loh gitu. Dan anak-anaknya dia itu yang, Tante terima kasih ya udah bawa mama ke sana gitu. Dan charity yang aku dapatkan ini kan juga yayasan cancer ya. Yayasan cancer yang memang dia berusaha melakukan penelitian untuk obat cancer gitu. Jadi rasanya juga sangat ini aja kok, meant to be gitu. Dapatnya baru tahun itu, tahun lalu gitu. Oke, siap Mbak Fitri. Wah, sangat berkesan sekali ya Mbak. Jadi cerita itu nggak hanya jadi perjuangan lari pun semengharukan itu kalau kita benar-benar penuh perjuangan begitu ya Mbak ya untuk mengikuti setiap event yang ada. Oke Mbak Fitri, mungkin pertanyaan terakhir Mbak. Ke depan buat Mbak Fitri sendiri ada gak sih Mbak target yang akan diikuti atau ajang lari yang akan diikuti? Dan yang kita ketahui kan bentar lagi nanti tanggal 11 Desember ada Super Bowl Run 2022 gitu. Nah nanti hampir sama pertanyaan dengan Mbak Medias tadi. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Fitri tertarik untuk mengikuti Super Bowl Run 2022? Saya ikut Super Bowl pertama kali, saya lupa ya, yang kedua atau apa ya, waktu itu karena flyovernya masih flyover yang ke arah Tebet, Kemayoran ya kedua. Kalau nggak salah saya flyovernya yang Casablanca. Casablanca waktu itu yang pertama. Terus ikut juga yang yang ke Antasari, betul. Antasari juga udah pernah ikut. Nah ini ikut lagi. Memang saya kalau di Indonesia ini saya belum pernah 42 kilo. Jadi
10-21 maksimal. Karena tahu diri. Nggak, pasti bisa ya Mbak ya. Nggak tahan panas. Apalagi dari awal yang Mbak Fitri bilang sendiri untuk di outdoor aja awal mulanya itu gitu dia. ya. Tapi saya payungan. Oke, selain itu apa Mbak yang bikin tertarik? Ya karena kan beda ya, Super Bowl itu dia ya itu flyovernya. Flyovernya, ya. Pastinya flyovernya yang paling menarik karena kan yang lainnya rata aja, flyovernya juga nggak terlalu ini. Jarang ada lari di atas flyover Gitu kan. ya. Yang kedua juga tentunya kayak Mbak Media bilang medalinya keren selalu. Itu jadi tujuan para pelari juga ya. Iya, dan apa namanya, happening lah medalinya. Iya, benar. Startnya juga oke, sejauh ini selalu oke. Super Bowl apalagi ya? Nah, jadi Ya, dan juga Om Gunnya lah Oke, pastinya. siap. Oke Mbak Fitri, terima kasih banyak ya Mbak. Ini senang sekali bisa mendengar sharing dari Mbak Fitri. Itu ternyata di balik perjuangan Mbak Fitri akhirnya bisa mendapatkan 6 stars gitu ya. Ternyata banyak cerita yang menyentuh gitu ya Mbak. Jadi saya juga hampir ikut terharu gitu Untuk Mbak. yang bosan itu emang spesial pakai telur. Iya, sangat mengenai ya Mbak. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi Benar. di hidup kita kan. Kayak 2018 dia masih sehat. Masih jalan-jalan sama saya gitu, dan kita bikin plan gitu. Ya nanti Amerika ya next gitu, jalan-jalan lagi. 2019 ternyata saya yang cedera, nggak bisa itu. janjiannya kita nggak bisa jalanin gitu kan. 2020 kok ya ada, contoh dia nggak ada gitu. Dan setelah dia nggak ada kok ya saya malah dapet placement di situ gitu kan. Dan ceritanya dapat placement itu kan dari cerita tentang dia juga. Benar. Jadi saya agak kamu tetap ikut ternyata gitu. Ada ternyata merasakan begitu ya Mbak ya. Oke. Baik Mbak Fitri, makasih banyak ya Mbak. Semoga nanti ikut ajang Super Bowl-nya Run 2022 ini lancar gitu ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, baik Sobat Wika, sekian wawancara saya dengan Mbak Fitri. Saya Yolanda Putri Dewanti, pamit undur diri dan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.